Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kita masih membahas mengenai laporan posisi keuangan. Kita meneruskan pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang liabilitas. Kita sudah membahas kriteria liabilitas jangka pendek menurut BSHK 1, jadi ada 4. Maka yang tidak memenuhi dari salah satu 4 kriteria itu berarti masuk liabilitas jangka panjang. Nah, sudah kita bahas, langsung saja kita ke contohnya. Contoh liabilitas jangka pendek itu misalnya utang yang berasal dari perolehan barang jasa, dari kegiatan sehari-hari operasional perusahaan ya, yang biasanya diselesaikan dalam siklus operasi normal atau 12 bulan ke bawah, atau kurang dari 12 bulan. Contohnya accounts payable, salaries and wages payable. Jadi berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan ya, kemudian income tax payable dan lain-lain. Contoh lain juga, yang kedua, liabilitas jangka pendek, contohnya adalah uang yang diterima di muka. Jadi unearned ya. Jadi bisa unearned, bisa customer advance, bisa uh, deposit ya. Jadi yang sifatnya jangka pendek atau artinya bisa uh, atau yang harus dibayar ya, harus dibayar atau yang harus apa istilahnya? Ya dikembalikan dalam jangka waktu 12 bulan ke bawah gitu ya. Termasuk liabilitas jangka pendek juga yang nomor 3 adalah liabilitas lain yang diselesaikan dalam siklus operasi normal atau tadi kurang dari 12 bulan ya, 12 bulan ke bawah. Misalnya di situ porsi dari kewajiban jangka panjang yang sudah akan jatuh tempo berarti kan sudah menjadi jangka pendek, atau kewajiban jangka pendek dari pembelian peralatan secara utang itu kan juga masuk eh, dengan ini ya, dengan catatan yang sifatnya akan dilunasi segera gitu ya dalam jangka waktu 12 bulan ke bawah. Nah, termasuk garansi ya tadi warranty liability, kalau memang garansinya itu jangka waktunya eh, atau jatuh temponya itu kurang dari 12 bulan itu masuk ke jangka pendek. Kalau liabilitas jangka panjang, contohnya bonds payable yang utang yang lama ya lebih dari setahun jatuh temponya. Long term notes payable, long term lease liability ya itu biasanya jenis-jenis kewajiban yang lebih dari satu tahun jatuh temponya. Atau liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas seperti pension liability, deferred tax liability itu juga liabilitas jangka panjang. Atau ini provisi juga ada yang masuk jangka panjang. Contohnya environmental liability yang sudah pernah kita bahas. Atau warranty liability yang garansi yang lama ya, yang misalnya lebih dari setahun, itu juga masuk ke liabilitas jangka panjang. Nah, itu tentang liabilitas. Sekarang ekuitas, elemen ketiga dari laporan posisi keuangan atau neraca adalah ekuitas. Ekuitas, struktur ekuitas, kita tahu bahwa ekuitas itu kan porsi investor ya, porsi pemilik modal gitu ya, ekuitas itu. Ada 6 ya, 6 struktur. Ini struktur yang lengkap, jadi tidak semua perusahaan memiliki ini. Pertama adalah share capital, yang kedua share premium. Ini setoran pemilik modal. Kita tahu bahwa yang namanya saham itu diterbitkan ada nilai par, kemudian ketika dijual ada nilai wajar. Nah, selisihnya antara nilai par dengan nilai wajar itu adalah share premium. Kalau share capital itu khusus untuk mencatat eh, saham nilai par ya, sesuai dengan nilai parnya. Kelebihannya nanti masuk share premium. Nah, yang ketiga adalah retained earning. Kita tahu bahwa retained earning itu saldo laba atau laba ditahan. Itu merupakan eh, artinya kalau kita tahu bahwa laba rugi itu kan menghasilkan net income dan nanti akan ditutup. Ya, jadi laba yang belum digunakan itu akan dicatat di retained earning. Jadi misalnya dari retained earning lah nanti misalnya perusahaan mau bagi dividen ya diambilin dari situ, akan mengurangi RE. Kalau ada pembagian dividen, pengumuman dividen akan mengurangi RE. Kemudian yang keempat, AOC. AOC itu untuk menampung yang other comprehensive income. Kita tahu kan di laporan laba rugi itu ada net income dan ada penghasilan komprehensif lain.
Kalau net income ditutup ke RE, kalau penghasilan komprehensif lain ditutupnya ke accumulated OCI atau akumulasi penghasilan komprehensif lainnya. Yang kelima adalah saham treasury. Nah, ini juga spesial bagi perusahaan yang memang dia membeli kembali sahamnya dengan tujuan tertentu. Jadi dia mengurangi saham yang beredar, jadi dibeli oleh perusahaan. Nah, karena saham treasury itu perusahaan harus mengeluarkan cash. Jadi kalau perusahaan nerbitin saham, kan jurnalnya cash pada share capital ordinary misalnya. Jadi dia dapat duit. Nanti selisihnya share premium. Terus kalau dia membeli kembali, berarti kan dia akan mendebit, bukan share capital, tapi dia akan mendebit treasury share, kemudian akan mengkredit cash. Jadi treasury share itu saldonya debit, jadi mengurangi. Treasury share itu akan mengurangi total ekuitas. Yang terakhir adalah non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali. Ini bagi perusahaan yang mengkonsolidasikan laporan keuangan anaknya. Jadi struktur ekuitas ini yang ada post NCI itu berarti adalah perusahaan induk yang melaporkan laporan keuangan konsolidasi. Jadi NCI itu ada bagian modal dari perusahaan anak. Kita tahu bahwa perusahaan anak kan harta utang modalnya digabungkan dalam perusahaan ya. Nah, disitulah ada porsi pemilik yang non pengendali atau non controlling interest. Jadi kepentingan non pengendali. Nah, di situ untuk mencatat modalnya, bagiannya dari NCI ada di pos sendiri di ekuitas. Nah, itu teman-teman ya, elemennya sudah kita bahas satu persatu. Sekarang formatnya. Memang IFRS tidak menentukan urutan atau format item dalam laporan proses keuangan. Kalau di IAS 1 memang ilustrasinya aset tidak lancar dulu, baru aset lancar, terus ekuitas, baru terus kemudian liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Itu kalau di IAS 1. Kalau di BSAK 1 itu ilustrasinya aset lancar duluan, terus aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, baru ekuitas. Untuk formatnya ada format yang account form atau T-account, jadi kanan kiri, aset sebelah kiri, liabilitas dan ekuitas sebelah kanan. Atau juga format laporan, report form. Nah, biasanya yang digunakan itu report form, jadi atas bawah ya, atas aset, kemudian bawahnya adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, ini contoh teman-teman laporan keuangan perusahaan Semen Indonesia, PT Semen Indonesia Persero Tbk. Kita lihat dari judulnya ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Langsung 31 Desember, berarti ini posisi per 31 Desember. Saldo per 31 Desember 2019. Di situ ada aset lancar. Kita bisa lihat ada kas dan setara kas dan lain sebagainya. Ada investasi jangka pendek, ada piutang usaha, piutang lain-lain yang jangka pendek, ada yang lancar ya, ada persediaan uang muka, beban bayar di muka, pajak di muka itu prepaid ya, jadi masuk aset prepaid. Dan aset lancar lainnya. Nah, kalau aset tidak lancar, tadi contohnya kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, ini biasanya untuk yang sifatnya ini ya, jangka panjang. Kemudian aset pajak tangguhan itu juga masuk, aset tidak lancar. Investasi, aset tidak lancar ya, long term tadi masuk investasi asosiasi, ventura bersama. Properti investasi, aset tetap, goodwill ya, dan aset tak berwujud yang lain, dan aset tidak lancar lainnya. Ini contoh ya. Liabilitas ada liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang. Kita tadi sudah tahu ya. Kalau pinjaman jangka pendek, terus utang usaha, utang lain-lain, terus utang pajak, yang imbalan kerja jangka pendek, uang muka penjualan ya. Nah itu masuk liabilitas jangka pendek. Kalau jangka panjang ada pajak tangguhan, imbalan kerja jangka panjang, dan istilahnya provisi jangka panjang dan lain sebagainya. Ekuitas, di situ ada modal saham, kemudian ada tambahan modal store yaitu share premium ya. Terus kemudian di situ ada saldo laba dan lain sebagainya. Dan ada kepentingan non pengendali karena ini konsolidasi. Baik teman-teman, demikian pembahasan mengenai laporan posisi keuangan. Semoga bisa dipahami dan tetap semangat.
Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.